Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama saya dalam Assalamualaikum Nusantara. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya kita diciptakan berawal dari ketiadaan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita atas kehendaknya dan atas irodahnya. Jauh hari sebelum orang tua kita menjadi wasilah penciptaan kita di atas permukaan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah bertanya kepada para arwah saat itu. Dan ini tersirat dan ini tersurat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa dulu, di saat arwah kita secara bersamaan hidup di sebuah dimensi, di sebuah alam yang hanya Allah yang tahu. Beramai-ramai kita dipanggil dan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, ridhokah kalian, berimankah kalian kepadaku? Maka saat itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Naasnya, ketika arwah itu disatukan di dalam jasad, di dalam janin yang kelak bakal menjadi manusia, saat itu 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Bagaimana hadis sahih menjelaskan, Rasulullah SAW menceritakan, dan ini teori tentang embriologi, teori tentang ilmu janin sebelum ilmu kedokteran modern menemukan kenyataannya seperti itu 14 abad yang lalu. Begitu meyakinkan, Rasul mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu kalian. Ada beberapa fase. 40 hari pertama kalian seperti lintah. 40 hari kedua kalian seperti alaqah, seperti mudghah. Dan sampailah tiba saatnya pada 4 bulan usia kandungan, disatukanlah ruh yang tadinya sudah berikrar, yang tadinya sudah menyatakan di hadapan Allah, bala syahidna, dia beriman kepada Allah. Maka saat itu arwah bersatu di dalam janin yang kelak bakal menjadi anak manusia. Dilahirkan pada usia 9 bulan dari kandungan sang ibu. Maka apa kata Nabi SAW? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saat anak Adam dilahirkan, semua terlahir pada hakikat penciptaannya. Dia lahir tidak membawa dosa. Dia lahir tidak dalam menanggung dosa. Dan dia lahir dalam keadaan tidak membawa kesalahan apa-apa. Dia suci, dia bersih. Lalu sejak kapan dimulainya pencatatan amal? Pada saat dia dinyatakan akil, balik. Dan pada saat itulah sumpah sarapah iblis yang saat itu dengan sombongnya dia menyatakan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bahwa setan iblis pernah bersumpah di hadapan Allah, kami akan gelincirkan anak cucu Adam, kami akan goda mereka dari depan belakang, dari samping kanan dan samping kiri, sehingga engkau temukan ya Allah kebanyakan dari mereka tidak beriman kepadamu, kufur dan tidak mengenalmu. Dia mengingkari sebuah perjanjian antara roh dulu
dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah yang maha adil, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha bijaksana mengutus para nabi dan rasulnya, mengirimkan kitab cinta darinya untuk umat manusia. Itulah yang kita kenal dengan kitab suci. Dari Taurat, dari Zabur, dari Injil sampai dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW untuk segenap umat manusia sampai dengan hari kiamat. Apa isinya? Isinya adalah tuntunan. Apa isinya? Isinya adalah bimbingan. Isinya adalah pelajaran agar ruh yang sudah menyatu dengan jasad, rohani yang sudah menyatu dengan jasmani, dia tidak tersesat dan dia tidak terpedaya. Dia tidak tertipu dengan kemauan, dengan bisikan, dengan jebakan iblis laknatullah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta kasihnya, dengan surat cintanya, menginginkan di setiap kita ini meniti jalan yang dikehendakinya. Allah sudah siapkan hidayah, Allah sudah tentukan mana jalan yang ia ridhoi, dan Allah juga sudah kabarkan di dalam kitab sucinya mana jalan yang dia tidak ridhoi. Bahwa setiap manusia, terutama raga kita, terutama jasmani kita, ini adalah area potensi iblis untuk menjerumuskan kita. Pada saat kita berbentuk rohani, 100% iblis tidak bisa menyesatkan kita. Karena rohani tidak punya banyak kepentingan. Karena roh tidak punya banyak kebutuhan. Berbeda dengan jasmani kita, berbeda dengan ragawi kita. Dari atas kepala rambut kita, rambut kepala kita sampai ujung kaki kita, itu semua isinya adalah potensi-potensi di mana iblis bisa menjebak kita. Di kepala kita isinya mimpi, isinya ambisi, isinya keinginan, isinya kemauan. Belum mata kita dengan pandangan, telinga kita dengan pendengaran, mulut kita yang inginnya disuapi makanan, minuman yang enak, yang lezat. Di bawah kerongkongan kita ada perut yang isinya ingin hal-hal yang enak, yang lezat lagi-lagi. Belum ma baina surrati wa rukbah, syahwat kita yang ada di antara lutut dan pusar kita. Disitulah iblis terus beroperasi. Maka Al-Quran, maka kitab suci Allah turunkan, para nabi Allah utus untuk memperingati kita semua. Makan dan minumlah kalian, tapi awas, kata Quran, jangan berlebih-lebihan. Salurkan syahwat kalian, tapi ingat, di tempat yang dihalalkan oleh Allah. Au ma malakat aimanuhum, atau orang-orang yang memang dihalalkan oleh Allah untuk kalian. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Bagaimana Allah mengatakan? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung itu adalah mereka walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga syahwat mereka. Syahwat yang ditimbulkan dari kebutuhan biologis kita. Itu tadi bahwa jasmani adalah sarana yang paling potensial menjadikan manusia itu kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan. Karena sekuat apapun, sekeras apapun usaha kita untuk berhasil daripada jebakan iblis, untuk lari daripada tipu daya syaitan la'natullah alaih, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki itu, siapa yang bisa menolong kita? Lihat bagaimana Allah mewajibkan salat 5 waktu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada satu surah di dalam salat yang wajib kita baca. Dan kalau kita tidak baca, tidak sah salat rakaat kita. Apa? Suratul Fatihah. Isinya pujian kepada Allah. Isinya pernyataan bahwa dialah Allah tempat kita menyembah. Dialah Allah tempat kita memohon pertolongan.
Tapi lihat apa yang diajarkan oleh Allah untuk kita minta pada saat yang paling mustajabah, pada keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Karena tidak ada keadaan yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada keadaan seorang hamba sholat menghadapnya. Itulah kenapa para nabi, para rasul diceritakan walaupun mereka sudah masuk ke alam barzakh mereka, satu amal yang masih mereka lakukan adalah salat. Bukan karena untuk mencari pahala, karena di dalam barzakh, di dalam surga sudah tidak ada lagi amal. Tidak, tapi ini bicara rasa, ini bicara cinta. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang diminta dan ini diajarkan oleh Allah di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk meniti di jalanmu yang lurus itu. Bukan hanya minta diberikan hidayah, tapi kita minta diberikan kemampuan, minta diberikan kekuatan untuk membaca hidayah tersebut. Karena bisa jadi banyak orang di hadapannya itu hidayah, tapi dia tidak mampu memanfaatkan hidayah itu menjadi hidayah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, berputarnya matahari, bulan, itu ketahuilah semua Allah ciptakan. Kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kalau dengan menggunakan hati yang bersih, itu bisa menjadi pemupuk keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh taufik, kita butuh hidayah, kita butuh kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita kaji lagi maknanya lebih dalam, tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali daya dan upaya yang bersumber dari Allah. Tadi kita ceritakan bahwa kita meminta keselamatan dari Allah. Keselamatan untuk membimbing jasmani kita. Yang mau makan silakan, tapi awas, yang haram jangan dimakan. Secara jenis maupun secara cara untuk mendapatkan makanan tersebut. Yang ingin menyalurkan syahwat biologisnya silakan. Tapi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kepada istri mereka, kepada orang yang halal bagi mereka, atau orang yang ingin mendapatkan status sosial yang lebih daripada orang lain, boleh silakan. Tapi ingat, ada rambu-rambu agama yang diatur oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu, maka kita akan selamat. Dengan seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang mencintai oleh Allah, yang mencintai Allah. Kalau kita kupas kembali bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, jadi orang beriman itu bukan karena pilihan kita, tapi karena pilihan Allah. Kita bisa beriman kepada Allah. Ini badan bisa diajak sholat, ini badan bisa diajak sujud, ini badan bisa diajak puasa, ini badan bisa diajak taat kepada Allah, bukan karena kehendak kita sendiri, tapi karena kehendak Allah. La haula wala quwata. Tidak ada daya untuk menjalankan keimanan, untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang baik, dan tidak ada upaya untuk menghindar daripada segala kemaksiatan dan kemunkaran illa billah, kecuali daya dan upaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita setiap hari 17 kali, nggak tanggung-tanggung, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Setiap rakaat kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Minta ya Allah hidayah, kemampuan untuk membaca hidayah, untuk meniti jalan daripada jalan agamamu yang lurus, dari jalan agamamu yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang dulu pernah dilewati oleh orang-orang saleh. Jalan yang pernah dulu dilewati oleh para nabi, para rasul, yang mereka lulus melewati jalan itu, yang mereka tidak gagal melewati jalan itu. Digoda kanan kiri, depan belakang, sesuai dengan sumpahnya iblis, para aulia, para orang-orang saleh. Mereka digoda depan belakang.
Kita ini siapa? Seorang Yusuf alaihi salatu wassalam, Rasul, dia seorang Nabi. Iblis tahu bahwa menggoda Yusuf ini sia-sia karena Yusuf ini maksum. Tapi apakah iblis punya kata putus asa? Tidak, dia tetap berusaha. Dia tahu akan gagal, tapi dia terus berusaha. Apa? Dia goda perempuan yang menjadi majikannya Yusuf. Dia menjelma, dia rasuki itu perempuan lewat syahwat biologisnya. Dipanggil Yusuf ke dalam kamar, diajak berbuat mesum. Tapi lagi-lagi bahwa Yusuf adalah orang yang maksum. Dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Ini diceritakan oleh Allah kepada kita agar kita ini memahami dan kita menyadari. Seorang nabi dan rasul saja yang sudah jelas-jelas maksum, iblis tidak putus asa, apalagi melawan kita. Maka oleh sebab itu, apa yang kita hadapi ke depan ini, Masya Allah, luar biasa. Apa yang kita hadapi ke depan ini tidak main-main, saudara. Karena bagaimanapun juga dengan segala daya, segala upaya, syaitan akan menggoda kita, syaitan akan menjerumuskan kita, yang pada akhirnya nanti na'udzubillah, yaumul qiyamah, kita ditargetkan untuk kumpul bersama mereka di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah wal iyazubillah min dzalik. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kita minta hidayah, kita minta kekuatan untuk membaca hidayah tersebut. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa kemampuan yang diberikan oleh Allah berupa taufik, kekuatan, mustahil kita akan selamat untuk meniti jalan ini, saudara. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Allah benci. Siapa mereka orang-orang yang Allah benci? Allah mengekspresikan kebenciannya bukan hanya yang kita kenal dengan azab, yang kita kenal dengan malapetaka dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Ada satu petaka yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Apa? Saat manusia itu tidak mengenal Allah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Tahukah kalian siapa manusia yang terbaik di hadapan Allah? Manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah manusia yang kenal Allah dan dia ikhlas menjalankan ibadah karena Allah. Dia beriman, dia beramal saleh. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Kok bisa mereka menjadi sebaik-baiknya manusia? Apakah mereka boleh mesen sama Allah? Atau orang tua mereka sudah boleh minta kepada Allah? Bukan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah itu, mereka orang-orang yang meridai Allah sebagai Tuhan mereka adalah radhiyallahu anhum. Mereka yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang Allah ridhai. Mereka yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang Allah cintai. Jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini merupakan pagi hari yang menyenangkan bagi kita semua. Kita bangun sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ada satu nikmat yang kita diajarkan ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya, ba'da ma amattana wa ilaihin nusur. Anda bisa bayangkan ketika jasmani kita ini terlelap tidur, kemudian ruh juga ikut menikmati istirahat itu. Ketika akal kita sudah tidak terkontrol lagi, Anda tahu saat itu siapa yang berkuasa atas diri kita? Allah. Siapa yang membangunkan kita? Allah. Siapa yang memberi kesempatan untuk kita hidup lagi? Allah. Tapi motivasi apa yang dititipkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah? Motivasi apa oleh yang agama ajarkan kepada kita? Wa ilaihin nusur. Anda bisa bayangkan, kalau ada orang makan, baru saja dia makan, dia bersendawa, dia merasa kenyang, dia sudah ngomongin makan atau dia sudah ngomongin lapar. Ya. Coba kalau ada kita menyaksikan hal seperti itu, ini orang makan yang baru dia suap aja belum selesai, belum hilang kenyangnya, dia udah ngomongin lapar.
Itulah ketika orang tidur, dia bangun, baru bangun dari matinya, tapi dia udah disuruh ngomongin tentang kematiannya lagi. Wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, menghidupkan jasmani kita, membuka mata kita, memfungsikan kembali telinga kita, panca indera kita, kecapan lidah kita. Wa ilaihin nusur. Yang kesemuanya ini nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesadaran kita agar nanti apa yang Allah berikan kepada kita tidak merepotkan di yaumul kiamat, tidak merepotkan di padang mahsyar. Ikhwa fillah, itulah sayangnya Allah kepada kita. Allah menghendaki kita jadi orang yang baik. Allah menghendaki kita jadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia baik, di dunia dia sejahtera, di akhirat terlebih, yang dimana sifatnya kebahagiaan akhirat adalah kekal dan abadi. Sifatnya kebahagiaan akhirat adalah selamanya. Maka rahmannya Allah itu benar-benar kita rasakan seharusnya. Dan kita sadari akan kerahmanannya Allah. Setiap hari kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita diingatkan agar selalu sadar bahwa tanpa Allah dan tanpa rahmatnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua sebagai nutrisi untuk menyeimbangkan antara rohani kita dan jasmani kita, sehingga nanti kita menghadap Allah dalam keadaan sempurna. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.